Terima kasih Macek Bicek, masih di Halo Palembang. Tentunya juga kita masih live di lokasi kantor Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan. Ini kita bakal lanjut lagi Bu ya, bertanya tentang mungkin perkembangan sensus 2020 yang bakal lagi dilaksanakan Bu ya. Itu cak mana Bu persiapannya? Lah berapa persen kira-kira? Iya, kalau persiapannya kita sudah melakukan konsolidasi atau sosialisasi ya dengan dinas terkait gitu ya, dengan OPD begitu supaya kita punya pemahaman yang sama terkait tahapan-tahapan sensus ini dan bagaimana atau apa yang harus dilakukan ke depan begitu. Kemudian kita lakukan kemarin seiring dengan peringatan Hari Statistik Nasional, kita juga melakukan seminar statistik di sana ya, sekaligus kita juga sosialisasi. Kemudian tahapan-tahapan yang lain kita lewat media televisi, media radio kita juga melakukan istilahnya mungkin sosialisasi. Kemudian di arena Car Free Day besok itu di Kambang Iwak begitu. Kemudian tahapan matching data yang dilakukan oleh BPS pusat begitu, ini juga sedang berlangsung ya, tapi kita terus menerus melakukan koordinasi. Kita juga melakukan audiensi juga dengan bupati, wali kota, kemudian mengumpulkan OPD terkait, sehingga apa yang harus kita lakukan nanti itu bisa dijembatani ya. Salah satu contohnya adalah ada salah satu kabupaten yang bupatinya nanti akan menyediakan desa dengan hotspot di sana. Oke, jadi jaringan sampai untuk jaringan sampai. Masing-masing desa akan diberi seperti itu. Jadi bisa diakses ya? Iya, paling tidak kalau misalnya mau ini kan kita bisa ke desa ya, datang ke desa kan deket ya biasanya datang ke desa untuk melakukan sensus online di bulan Februari Maret nanti. Untuk di bulan Februarinya. Ya, di bulan Februari sampai dengan Maret. Itu yang untuk update mandirinya. Ya, untuk sensus mandiri tadi gitu seperti itu. Oke, tapi kalau untuk personil yang bakalan kita turunkan dalam sensus 2020 nanti, ini kurang lebih berapa banyak? Terus perbandingannya apa lebih banyak sekarang atau 10 tahun yang lalu? Ya, jadi kalau untuk petugas memang kita tercatat sekitar 12.000 seluruh Sumatera Selatan. Tentu dengan adanya metodologi tadi yang combine tadi ya, kan ada yang update mandiri ya. Betul. Ya kita berusaha untuk mengurangi petugas. Tapi ini kan masih istilahnya perkenalan dulu di tahun 2020 ini nanti begitu kan. Belum langsung berbasis registrasi, katanya combine tadi seperti itu ya. Jadi petugas nanti juga kita latih ya, kalau BPS kan begitu. Nah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ini kita melakukan pemetaan kemarin supaya dapat batas-batas yang jelas nanti ya, seperti itu. Kemudian juga nanti pada saatnya juga kita akan lakukan rekrutmen petugas. Gitu ya. Iya, uji cak nopal tadi kalau kurang petugas untuk gedor-gedor pintunya Bu. Konvensional. Karena itu pekerjaan mulia Bu. Pekerjaan yang mulia. Apalagi ganteng dan cantik begini kan. Tapi harus didampingi Bu Endang. Iya. Jadi memang harapannya dengan adanya combine metode baru ini bisa mengurangi dari personil yang ada untuk ikut serta dalam sensus penduduk 2020 ini. Terus untuk anggarannya sendiri Bu. Nah ini kalau ngomong ke anggaran pasti sudah ada persiapan dari tahun-tahun sebelumnya untuk menyiapkan anggaran. Nah anggaran sendiri boleh disebutkan Bu, kita persiapannya berapa? Kalau anggaran seluruh Indonesia pasti banyak ya, karena petugas kita kan juga banyak ya. Pasti ada bilangan T-nya ya di sana begitu ya. Karena kalau BPS ini pasti kita akan melakukan semua dengan profesional. Petugas kita kontrak biasanya begitu. Kemudian dalam pelaksanaan ada sosialisasi, ya kan. Terus kemudian juga karena nanti petugas itu dilengkapi supaya juga masyarakat tidak asing ya. Kita dilengkapi dengan ada topi, kemudian rompi, surat tugas. Seragamnya keren loh. Oh keren. Seragamnya, tasnya juga keren. Iya, tasnya. Ya supaya teridentify dengan baik ya. Oh ini petugas sensus begitu. Terkadang kan kalau kita kan masih ada juga yang dilakukan door to door tadi ya, dari pintu ke pintu seperti itu, dikiranya kita sales. Nah kan ya ketakutan, terus kemudian kita tidak memberikan data. Ya, dan mungkin Bu kalau misalnya kita lihat ada petugas Bu pasti ada kan Bu oknum-oknum yang masih nakal itu Bu. Cak mana Bu kita cara mengantisipasinya? Selain kita melihat seragam itu mungkin ada kartu enggak Bu?
tanda pengenal bahwa itu petugas dari sensus itu? Oh iya, jadi pertanyaan yang bagus nih Cek Namira, bahwa nanti petugas dilengkapi dengan name tag ya, ada name tag, kemudian ada surat tugas pasti itu. Maka masyarakat kalau misalnya nanti pada saat ada yang mendata harus ditanya mana identifikasinya, mana ini gitu kan, ada di sana. Kemudian bahwa dalam pelaksanaannya ya sekian ribu, kalau di sini sendiri kan 12 ribuan ya, 12 ribuan bertugas. Kita akan mengurangi istilah kalau dari kita sendiri moral hazard petugas. Jadi kadang-kadang kan petugas tidak melakukan pendataan dengan baik. Ya, kita berusaha untuk meminimalisir itu dengan melakukan pengawasan. Jadi 5 petugas nanti akan ada di sana 1 koordinator tim atau core team istilahnya. Ya, supaya bisa mengawasi 5 petugas tadi. Ya, tidak moral hazard dan sebagainya. Maka itu kan kalau kita sudah mengupdate diri kita sendiri nih, nanti sebenarnya dengan benar dong, artinya ya kita sendiri responden mengupdate diri dengan benar, maka sebetulnya kita juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi moral hazard petugas juga. Itu. Ya kan? Nah, itu di sana. Jadi menekan anggaran. Iya. Ada juga kita penjaminan kualitas. Oke. Di situ. Ini BPS itu memang ya dari semua sisi ya, dari semua sisi akan kita lakukan supaya memang hasil datanya nanti itu betul berkualitas. Baik, tapi ini penasaran juga nih untuk masyarakat mungkin yang ingin menjadi personilnya di dalam sensus penduduk 2020 nanti. Ini apakah dari eksternal ataukah dari internal? Terus juga pelatihannya seperti apa nanti? Ini boleh dikasih tahu juga. Boleh banget. BPS ini apa yang nggak boleh untuk PAL TV ya? Boleh ya. Jadi petugasnya nanti pasti kita rekrutnya. Ada syarat ya, syarat dalam pedoman yang sudah memang ditetapkan begitu. Jadi petugasnya kalau dari internal BPS sendiri orang Sumatera Selatan hanya 400-an gitu kan. Sementara yang kita data nanti sekitar 8 jutaan kan nggak mungkin. Jadi kita merekrut petugas nanti tentu melalui syarat-syarat ya akan kita lakukan online juga. Nah, sekarang era milenial jadi kita lakukan online juga nanti dalam hal ini rekrutmen petugas. Petugasnya kita rekrut juga dari luar. Pasti namanya mitra statistik. Mitra statistik. Nah, mitra statistik dengan syarat-syarat pasti nanti akan kita sampaikan dalam pengumuman pada saat rekrutmen tersebut begitu. Oh, tapi belum ada Bu berita-berita? Belum. Kita masih saat ini yang kita lakukan adalah koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya BPS sendiri kita kan melakukan sensus dan survei ya. Ya, jadi kalau 10 tahun itu tadi sensus ya, berakhiran 0 penduduk, berakhiran angka 6 itu pertanian, berakhiran dengan angka 3 itu adalah pertanian. Kemudian di antara itu ada survei-survei yang kita lakukan. Nah, disitulah sebenarnya kita juga sudah mempunyai mitra handal. Ya, mitra handal tersebut, tapi kan belum mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan sensus nanti. Ya, kita harus melakukan rekrutmen lagi. Gitu. Ya, regenerasi yang baru juga ya, Bu. Betul. Ya, seperti itu. Dan juga tadi sudah dijelasin mengenai sosialisasi, Bu Iya. Lewat dari mahasiswa menyampaikan materi-materi terkait sensus itu. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang media nih, Bu. Mungkin bisa, Bu, kalau misalnya anggarannya besar bekerja sama dengan PAL TV buat iklan ataupun talentnya bisa Cek Naufal dengan Cek Namira. Boleh. Tapi Bu, itu bukan kode lagi, itu Bukan nodong. Jadi Tapi memang ada benarnya. Melalui sekarang kan era milenial memang media sangat dibutuhkan ya. Salah satunya media teknologi, TV, radio dan juga sebagainya. Ini sudah dimanfaatkan juga oleh BPS Provinsi Sumsel ya. Dan semoga bisa terjalin seterusnya. Amin. Tapi melalui mungkin target untuk sensus penduduk 2020. Ini target sendiri dari BPS Sumsel seperti apa, Bu? Iya, kalau target tentu ya kita pasti kalau dari sisi metodologi sendiri bahwa semua harus terdata dengan baik. Tapi untuk target sensus online sendiri ya, kalau nasional sekitar 22%, tapi untuk Sumatera Selatan sendiri sekitar 27%. Harapan kita dengan upaya kita melakukan sosialisasi ke berbagai segmen ya, ke pegawai negeri, ke ASN, kemudian ke
mana tadi ke perguruan tinggi, kemudian SMK, SMA, kemudian Pak RT juga melalui arisan dan sebagainya itu mungkin kita bisa mencapai untuk Sumatera Selatan sendiri itu 30%. Luar biasa. Dan juga boleh Bu disampaikan ke pemirsa PAL TV himbauan terkait sensus yang bakal dilaksanakan ke KG tahun depan. Iya. Jadi himbauan kami, ayo bantu kami mencatat Indonesia gitu ya, kepada masyarakat, mengupdate data sendiri secara baik dan jujur agar menghasilkan data berkualitas. Data berkualitas. Seperti tagline kita apa dari BPS Bu? Mencatat Indonesia. Mencatat Indonesia untuk menuju SDM unggul Indonesia maju. Maju, luar biasa. Dan terima kasih atas kesempatannya bisa berbincang langsung dengan narasumber kita. Ini selaku Kepala BPS Sumatera Selatan, Ibu Endang Triwayuningsi. Terima kasih atas kesempatannya bergabung bersama kami, Bu. Dan semoga sukses untuk sensus penduduk 2020 nanti ya. Dan Bu Cek Namira, tidak terasa kita sudah di penghujung program Halo Palembang untuk hari ini. Yang pastinya aku Mang Cek Nopal ngucap terima kasih dan pamit undur diri. Dan aku Cek Namira, jangan lupa kita harus berpartisipasi dalam mensukseskan sensus 2020. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.